Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat Loka, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Jagat Loka, cerita kali ini datang dari Pak Warto, seorang tukang kayu yang diminta untuk mengganti pintu rumah seseorang. Dia mengalami kejadian mistis hingga ngikut di rumahnya sendiri. Berikut kisahnya. Warto sudah puluhan tahun bekerja sebagai tukang kayu. Ia menerima banyak pesanan, mulai dari membuat meja, membuat kursi, hingga memasang pintu di rumah-rumah. Baginya, mengganti pintu rumah adalah pekerjaan yang biasa saja, tidak ada yang istimewa, dan juga tidak ada yang aneh. Saat itu, Warto menerima pekerjaan untuk memasang pintu rumah Ibu Sri. Pagi itu, Warto setelah mempersiapkan alat-alatnya, dia mengendarai sepeda motornya ke lokasi rumah yang dimaksud. Letaknya agak ke pinggir di daerah kota Sidoarjo dekat persawahan. Jalan menuju lokasi tersebut sekitar 1,5 jam dari rumah Warto. Ketika Warto ini tiba, rumah itu tampak tua dan tidak terawat. Catnya sudah mengelupas. Jendela-jendela juga tertutup oleh debu dan ilalang tumbuh di halaman luar. Sri sudah menunggu di teras rumah dengan wajah yang lelah. "Terima kasih sudah mau datang, Pak Warto," kata Sri tersenyum kecil. "Saya baru pindah beberapa hari yang lalu. Sejak pertama kali masuk rumah ini, saya merasa ada yang aneh dengan pintu utama. Setiap malam sering terbuka sendiri, meskipun sudah saya kunci rapat-rapat," kata Sri menjelaskan kepada Pak Warto ini. Lalu Warto mengangguk karena dia sudah sering menemui pintu yang kayunya melengkung atau engselnya longgar, menyebabkan pintu terbuka dengan sendirinya. Jadi karena Pak Warto ini sudah berpengalaman, dia paham betul bahwa pintu yang sering terbuka sendiri itu karena kadang-kadang kayunya melengkung atau engselnya yang longgar. "Tidak perlu khawatir, Bu. Mungkin memang sudah waktunya diganti," jawab Warto sambil menjelaskan kepada Sri. Setelah mempersiapkan alat-alat, dia mulai bekerja dengan membongkar pintu yang lama. Begitu pintu itu terlepas, Warto ini melihat bagian belakang penuh dengan ukiran aneh. Bentuknya tidak seperti hiasan biasa, lebih mirip dengan simbol atau seperti mantra kuno. Karena Warto ini penasaran, dia menyentuh ukiran itu dengan ujung jarinya. Sebenarnya ada sesuatu yang terasa tidak nyaman menurut Warto, seolah-olah pintu itu tidak seharusnya dilepas. "Bu, pintu ini sejak kapan ada di rumah ini?" tanya Warto. Sri hanya menggeleng. "Saya tidak tahu, Pak. Rumah ini sudah kosong bertahun-tahun sebelum saya beli. Katanya penghuni sebelumnya gak tahu kemana. Ini saya beli dari kerabatnya," jawab Sri dengan menjelaskan kepada Warto. Sebenarnya dalam kondisi ini, Warto ini merasa agak aneh dengan pintu tersebut. Warto merasa merinding, tapi dia tidak ingin berpikir macam-macam. Dengan cepat,
Warto memasang pintu yang baru yang sudah dia bawa. Pintu itu kokoh dan engselnya pun juga kuat. Dan juga kuncinya berfungsi dengan baik. Dia mengetuk-ngetuknya sedikit untuk memastikan tidak ada masalah. Ketika Warto ini merapikan peralatan, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Brak! Sri terlonjak kaget. Warto menoleh tajam. Waktu itu tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Sejenak mereka saling berpandangan. Sebelum Warto ini akhirnya tertawa kecil, mencoba untuk mengusir suasana rasa canggung dan rasa takut. Mungkin anginnya tiba-tiba kencang, Bu, kata Warto, meskipun dalam hati dia juga tidak yakin. Sri tersenyum ragu sebenarnya. Setelah selesai pekerjaan, akhirnya Warto ini pamitan pulang. Malam itu Warto duduk di ruang tamunya sambil menikmati secangkir kopi hangat. Udara saat itu terasa lebih dingin dari biasanya. Sesekali dia melirik ke arah pintu rumahnya sendiri. Entah mengapa perasaan gelisah malam itu mengganggu Warto. Setelah minum kopi, lalu Warto ini beranjak untuk tidur. Hampir pukul 2 dini hari, dia terbangun dari tidurnya oleh sesuatu suara ketukan di pintu rumahnya. Ia menunggu sejenak, berpikir mungkin itu tetangganya yang butuh bantuan. Namun ketika dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di depan rumahnya. Lalu dia melangkah keluar, menyalakan senter, melihat sekeliling rumahnya. Jalan di depan rumahnya tampak sepi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang terdengar. Begitu dia menutup pintu, saat beberapa langkah terdengar suara ketukan itu lagi. Dia berbalik dan memastikan lagi. Sebenarnya apa yang dia dengar atau memang halusinasinya sendiri. Sejenak Warto terdiam. Lalu ketukan itu muncul lagi di pintu rumahnya. Kali ini terdengar sangat jelas. Jantungnya berdegup dengan cepat. Tangannya gemetar. Lalu Warto ini mengintip dari celah jendela samping rumahnya. Di bawah lampu teras yang redup, berdiri seorang wanita berambut panjang, dengan wajah pucat dan matanya menatap kosong, menatap langsung ke arah pintu rumah Warto. Seketika Warto langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamarnya. Keesokan paginya, Warto tidak membuang waktu. Dia kembali ke rumah Sri dengan wajah yang pucat. Sesampainya di sana, dia mendapati Sri duduk di teras depan rumah. Matanya sebam. "Pak Warto, Pak Warto." Suara Sri memanggil Pak Warto dengan bergetar. "Semalam pintunya diketuk dari dalam. Saya sampai tidak berani tidur," kata Sri kepada Pak Warto.
Ada sesuatu yang tidak beres. Warto mengajak Sri menemui Pak Darman, salah satu tetua desa yang sudah lama tinggal di daerah itu sejak kecil. Saat sampai ke rumah Pak Darman, mereka menceritakan apa yang terjadi semalam. Begitu mendengar alamat rumah Sri, Pak Darman mendesah panjang, lalu berkata, "Itu rumah Bu Karti," katanya lirih. "Dulu dia tinggal sendirian di sana. Orang-orang bilang dia sering melakukan ritual aneh di dalam rumahnya. Lalu suatu malam dia menghilang tanpa jejak." Jadi Pak Darman ini menjelaskan bahwa dulunya itu adalah rumah Bu Karti, yang ternyata tanpa diketahui secara pasti, Bu Karti ini tiba-tiba tidak ada di rumah, entah menghilang atau pergi. Dan rumah itu memang dulunya digunakan oleh Bu Karti ini sebagai ritual atau rumah ritual. Tanpa membuang waktu, Warto dan Sri ini kembali ke rumah. Pintu lama itu masih tergeletak di halaman belakang. Mereka memutuskan untuk membawa pintu itu ke samping rumah dan membakarnya. Begitu api mulai melalap kayu itu, udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Api membesar dan saat kayu itu mulai berubah menjadi abu, suara jeritan panjang terdengar dari dalam rumah. Yang jelas bukan suara manusia biasa. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan kadang-kadang di tengah malam, dia masih mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Namun, Sri ini tidak pernah membukanya. Sobat Jagat Loka, itulah kisah dari Pak Warto, seorang tukang kayu yang mendapatkan pengalaman mistis saat bekerja. Dan jika Sobat Jagat Loka punya pengalaman horor, mistis, dan mencekam, silahkan memberi komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.